Sebagian besar jajak pendapat menunjukkan Presiden Recep Tayyip Erdogan tertinggal di belakang pemimpin oposisi Kemal Kılıçdaroğlu di pemilihan Presiden Turki. Dalam survei yang dilakukan pada 6 hingga 7 Mei, lembaga survei terkemuka Konda menyatakan, dukungan untuk Kılıçdaroğlu mencapai 49,3%. Sementara Erdogan hanya 43,7%. Survei lain oleh perusahaan riset politik Gezici menunjukkan Kılıçdaroğlu unggul 1 poin dari Erdogan dengan 46,9%. Survei tatap muka yang dilakukan pada 10 hingga 11 Mei terhadap hampir 4.000 orang oleh agensi ORT memprediksi kemenangan langsung di putaran pertama untuk kandidat Partai Rakyat Republik, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu dengan dukungan 51,7%. Pada Kamis 11 Mei 2023, pemimpin Partai Tanah Air, Muharrem İnce, mundur dari pemilihan presiden. Hal ini diharapkan secara luas akan meningkatkan peluang Kılıçdaroğlu dan aliansi bangsa 6 partainya. Salah satu dari sedikit jajak pendapat yang memprediksi kemenangan Erdogan adalah Optimar, yang dilihat oleh banyak orang sebagai lembaga yang condong ke pemerintah. Dalam jajak pendapat tersebut diperkirakan Erdogan akan memenangkan mayoritas suara langsung sebanyak 50,4%. Hasil pemilihan umum pada Minggu 14 Mei 2023 sendiri menunjukkan fakta sebaliknya di mana Erdogan justru lebih unggul. Dengan lebih dari 99% suara sudah dihitung, pemimpin Partai Keadilan dan Pembangunan atau Partai AK, Erdogan telah menerima 49,51% suara. Sementara Kılıçdaroğlu, pemimpin Partai Rakyat Republik, memperoleh 44,89%. Lantaran tidak adanya kandidat yang memperoleh lebih dari 50% suara, maka pemilihan putaran kedua akan dilakukan pada 28 Mei mendatang. Sinan Ogan dari Aliansi ATA, yang merupakan kandidat capres menerima 5,17% suara. Hal ini mengejutkan para pengamat. Ogan kemungkinan akan memainkan aturan penting dalam putaran kedua karena Erdogan dan Kılıçdaroğlu akan mencoba untuk mendapatkan suara dari pendukungnya. Seorang rekan senior dari Institut Washington, Soner Çağatay mengatakan, hasil pemilu Turki di luar ekspektasi. Jurnalis Al Jazeera, Sinem Koseoglu yang melaporkan dari Istanbul mengatakan, secara umum jajak pendapat tidak terlalu dapat diandalkan di Turki. Koseoglu mengatakan, sebelum pemilihan, banyak lembaga survei yang dikritik dan dituduh menunjukkan afiliasi dengan partai atau pemimpin tertentu. Di satu sisi, pemilihan ini menunjukkan kepada kita bahwa lembaga survei dipolitisasi, dan mereka mencoba memengaruhi pemilih. Pemilih oposisi menyatakan kekecewaan dan ketidakpercayaan atas perolehan suara Erdogan di putaran pertama. Pemilihan presiden dan parlemen Minggu 14 Mei 2023, menyajikan tantangan terbesar dalam 20 tahun kepemimpinan Erdogan. Dia tidak pernah kalah dalam pemilihan sejak 1994 ketika menjadi wali kota Istanbul. Lantas bagaimana di Indonesia? Di Indonesia, hasil survei Pilpres 2024 juga memunculkan banyak perdebatan. Itu karena hasil mereka sebagian bertolak belakang dengan lembaga survei lainnya. Publik menganggap hasil survei saat ini hampir seluruhnya adalah pesanan.